Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam HSA Production. Kali ini masih bincang-bincang hukum masalah hukum perdata. Pada kesempatan saat ini, karena ada permintaan, kita akan membahas tentang ahli waris pengganti. Masih dengan narasumber yang sama, Bang Asul di sini. Selamat siang, Bang Asul. Selamat siang. Nih, banyak ini Bang Sul yang bertanya mengenai ahli waris pengganti. Sedangkan di dalam faraid itu sendiri tidak dikenal istilah ahli waris pengganti itu. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bang Asul untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung bahwa kali ini akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan ahli waris pengganti. Mudah-mudahan obrolan-obrolan ini berkaitan dengan ahli waris pengganti ini bagi siapapun pembaca dan pendengar, walaupun tentu sifatnya obrolan ini hanya kilasan saja, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tapi tentu jangan lupa juga like and subscribe and comment terhadap obrolan ini. Tentang ahli waris pengganti ini, jika boleh saya katakan, ini adalah merupakan hukum baru. Kenapa dikatakan hukum baru? Karena faktanya tentang keberlakuan ahli waris pengganti ini belum begitu lama ketika dibandingkan dengan lahirnya induk dari ahli waris pengganti itu sendiri. Bagaimana tadi dikatakan al-faraid. Karenanya tentu saya adanya niatan dalam obrolan ini, ketika artinya di dalam area hukum, di dalam koridor aturan, maka adanya semacam asas yang kira-kira berbunyi begini: ketika masyarakat tahu tentang hukum, mengerti tentang hukum, lebih-lebih si masyarakat itu sendiri mengerti tentang latar belakang lahirnya dari hukum itu sendiri, maka saya optimis punya satu jaminan bahwa aturan hukum tersebut akan efektif berjalan, dilaksanakan di dalam masyarakat. Maka untuk itulah, terkait dengan permasalahan ahli waris pengganti ini, tentu saya pun juga ingin setback ke belakang sedikit, agar supaya masyarakat atau siapapun pendengar mengetahui latar belakang sampai dengan lahirnya ahli waris pengganti ini. Kira-kira itu. Pertama, kita sudah memaklumi, tadi pun juga dikatakan bahwa di dalam hukum waris, di dalam hukum faraid tidak mengenal terkait dengan persoalan ahli waris pengganti. Akan tetapi kita semua paham terkait dengan persoalan hukum waris, di mana hukum waris itu adalah sebuah aturan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dengan segala akibat hukumnya. Itu batasan yang namanya hukum waris. Jadi hukum waris itu adalah aturan hukum yang mengatur tentang peralihan harta, tentang peralihan benda
yang ditinggalkan oleh si mati, oleh yang meninggal beserta segala akibat hukumnya. Itu adalah hukum waris. Tentu apakah itu di dalam hukum perdata, begitupun juga di dalam hukum waris Islam, di dalamnya akan dikenal dua istilah sebutan. Yang pertama, sebutan pewaris. Pewaris ini adalah sebuah sebutan kepada orang yang meninggal, gitu. Yang otomatis dia itu adalah meninggalkan barang-barang yang akan dibagikan. Dan istilah yang kedua, ada yang disebut dengan ahli waris. Kalau ahli waris ya tentu artinya adalah orang-orang yang masih hidup, yang menurut aturan hukum bahwa dia itu adalah akan mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh si pewaris tersebut. Nah, itu. Nah, terkait dengan persoalan dua istilah pewaris dan ahli waris, artinya di sini tentu ada persyaratan-persyaratan khusus sehingga orang tersebut dikatakan sebagai satu pewaris, yaitu yang meninggal, dan yang si ahli waris adalah orang yang ditinggalkan yang akan mendapatkan bagian itu sendiri. Artinya ada persyaratan khusus yang memang harus terpenuhi, yaitu yang pertama adalah adanya pertalian darah atau nasab. Jadi artinya yang berhak menjadi ahli waris tentu yang pertama adalah yang punya pertalian nasab atau darah dengan si pewaris. Yang kedua adalah adanya pertalian perkawinan. Tentu di sini dalam tanda petik adalah perkawinan yang katakanlah sah menurut undang-undang. Sehingga boleh jadi mungkin nanti di pembahasan yang lain akan muncul juga bagaimana ketika persoalan waris ini akan tetapi boleh dikatakan bahwa si ahli waris hanya mempunyai pertaliannya itu adalah melalui perkawinan yang hanya siri. Itu nanti akan ada bahasan yang cukup panjang juga barangkali terkait dengan persoalan itu. Itu tadi gambaran. Yang kedua, tadi digambarkan, disebutkan bahwa di dalam hukum faraid artinya tidak mengenal ahli waris pengganti. Memang itu sudah sejak lama dalam hukum waris tersebut adanya salah satu problem, adanya salah satu permasalahan. Di sini saya contohkan terhadap yang namanya pembagian seorang cucu, bagian seorang cucu dari kakek atau neneknya yang sementara orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu dari si kakek dan nenek tersebut. Itu adalah menjadikan permasalahan di dalam aplikasi pelaksanaan hukum waris, ya. Jadi ketika itu mau dikatakan si cucu tadi adalah sebagai ahli waris atau sebagai ahli waris pengganti, ini pun juga adalah menimbulkan permasalahan, menimbulkan diskursus bahasa yang barangkali lebih tepat di dalam hukum, ya. Ketika itu dikatakan sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti, kenapa demikian? Karena sumbernya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis tidak secara tegas, tidak secara konkret ketika si cucu ini
bisa mendapatkan bagian dari pewaris kakeknya sementara bapaknya sudah meninggal dunia, nah ini adalah akan menjadikan sebuah persoalan karena tidak adanya narasi yang begitu tegas dan konkret itu ya. Ketika akan diterapkan secara langsung di dalam masyarakat pun juga tentu ini apa istilahnya ya, tidak efektif lah gitu kan. Dan berangkat dari Al-Quran dan Al-Hadis tadi tidak menegaskan secara jelas dan secara pasti, ya memang kita harus paham bahwa Al-Quran, Al-Hadis dalam pelaksanaan di dalam masyarakat terkadang ada aturan-aturan yang memang diperlukan di dalam aplikasinya. Itu adalah sebuah ijtihad ya. Dalam bahasa fikih barangkali mungkin istilahnya begini, ittihadul faqihil husni litahsilil hukmi bidzon, yang artinya ketika di dalam Al-Quran, dalam hadis itu sifatnya mujmal, ini adalah perlu di dalam aplikasi di dalam masyarakat itu dilakukan ijtihad, dilakukan istinbatul hukmi. Oleh siapa itu? Ya tentu adalah oleh para ahli fikih. Tadi juga dikatakan ittihadul faqihil wus'i, artinya wus'i itu yang begitu luas, begitu ya mesegi lah gitu kan, dari sisi berbagai ilmunya gitu kan. Ahli fikih ya mungkin sekarang ini boleh jadi al-qadi, para hakim itu juga harus mampu ke arah itu gitu kan. Untuk apa? Litahsilil hukmi bidzon, maksudnya yang tadi di dalam Al-Quran, dalam hadis hanya sifatnya mujmal, ketika sudah diambil istinbatul hukmi, terciptanya sebuah aturan yang ternyata memang menurut berbagai sisi kacamata pandangan ya dirasakan adil. Itu. Jadi landasannya seperti itu. Ya, jadi berangkat dari satu kondisi bahwa terkait dengan pembagian cucu ini dari kakek neneknya tidak adanya satu ketegasan yang konkret, sehingga ini diperlukan istinbatul hukmi oleh para ahli fikih, dalam hal ini al-qadi. Nah, ini embrionya yang akan menuju ke apa tadi dikatakan ahli waris pengganti dari situ. Dan ini sebetulnya kejadian ini sudah terjadi di zaman sahabat Rasulullah pun juga sudah seperti itu. Ada. Jadi artinya mereka kebingungan. Jadi ada beberapa kasus seperti kasusnya Zaid bin Sabit pun juga ada seperti itu persoalan, sehingga ini adalah menimbulkan persoalan hukum. Dan bahkan boleh jadi saya mengambil satu asumsi bahwa para ahli fikih sependapat yang akan mendapatkan bagian warisan si cucu itu adalah hanya cucu yang dari garis ayah. Itu para fuqaha sependapat seperti itu. Nah, sementara ketika cucu ini adalah datangnya dari pertalian lahir si perempuan, ini ke pinggir. Nah, kira-kira kalau memang kejadian seperti itu, di satu sisi dia juga sama cucu, hanya bedanya ini garisnya dari garis ayah, yang ini pun juga sama cucu, tapi ini adalah garisnya dari garis perempuan, tapi yang perempuan dikatakan tidak mendapatkan. Nah, rasa-rasanya keadilan di sini nggak nyampe gitu. Padahal sama-sama cucu, tapi para fuqaha pertimbangannya yang akan mendapatkan bagian dari barang-barang yang ditinggalkan si kakek atau si nenek
yang dikarenakan orang tuanya lebih dulu meninggal adalah dari garis lurus ayah. Tidak adil. Oh, ternyata yang perempuan tidak mendapatkan. Gitu. Nah, kalau kembali ke perkembangan di Indonesia dengan kondisi yang seperti itu tadi, artinya ada permasalahan, maka yang pertama mempunyai gagasan adalah Profesor Dr. Hajairin SHMH. Nah, dia menggagas itu di dalam berbagai buku untuk menciptakan satu teori, yaitu teorinya itu ahli waris pengganti itu tadi, berangkat dari kondisi ketidakadilan tadi, gitu kan? Nah, Profesor Hajairin ini dia mengetengahkan pendapatnya, yang kira-kira pendapatnya begini, bahwa hukum kewarisan Islam adalah menganut sistem kewarisan bilateral yang didasarkan kepada penafsiran terhadap Al-Quran surat An-Nisa. Itu di situ ada gambaran-gambarannya bagaimana bagian seorang anak laki-laki, bagian anak perempuan, bagaimana ketika anak perempuan itu 1, 2 atau lebih dari 2, bagaimana ketika itu yang ditinggalkan oleh si pewaris itu hanya ibu atau bapak dan lain sebagainya, seperti itu. Ada di perinciannya satu persatu terkait dengan surat An-Nisa 11 ini. Yang jelas bahwa dari surat An-Nisa 11 tersebut, ketika ditarik satu titik di mana bahwa itu ada penekanan yang tidak secara konkret di dalam ayat 11 itu, justru ya kerabat-kerabat yang terdekat itu perlu mendapatkan, gitu. Nah, inilah ditafsirkan oleh Hajairin dengan istilah dia ini ahli waris pengganti. Jadi berangkatnya dari penafsiran ayat itu tadi. Hanya di dalam ayat ini kan memang tidak menyebutkan misalkan cucu yang keadaannya seperti tadi, tidak begitu. Akan tetapi closing akhirnya dari ayat tersebut bahwa ternyata ya barang-barang yang dibagikan kepada ahli waris tersebut ada harus selesai dulu utang, harus selesai dulu wasiat, harus selesai dulu untuk pengurusan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Termasuk ketika pada saat itu ternyata ada kerabat-kerabat dekat dari si pewaris perlu mendapatkan bagian. Nah, ini kadang-kadang terlupakan. Cucu pun juga adalah demikian. Sehingga kata Profesor Hajairin, ya sudah. Artinya di satu sisi untuk menyelesaikan persoalan yang tadi dirasakan tidak adil, dasar hukumnya ayat An-Nisa 11 itu tadi, ini mencakup. Jadi begini, di dalam konteks tadi An-Nisa ayat 11 itu kan tidak secara letterless itu menunjukkan ahli waris pengganti, termasuk di dalam hadis pun tidak ada ya. Karena ada embrionya yang itu dari kota Hajairin itu dimulai ahli waris pengganti. Kan sedangkan dalam masyarakat tersebut bahwa satu-satunya hukum yang langsung dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan hukum waris dengan bagian-bagiannya. Sedangkan ahli waris itu sendiri, ahli waris pengganti maksudnya, itu tidak mendapatkan. Ya, termasuk dalam hal juga. Apakah ini tidak akan menjadi bentrokan? Sedangkan sebagian orang menyatakan bahwa Quran itu kan dogma yang tidak boleh ada multi tafsir, begitu. Ya. Bagaimana? Itulah tadi disinggung bahwa ketentuan Al-Quran atau hadis terkadang ketika di dalam aplikasi pelaksanaan di masyarakat
ada yang memang diperlukan istinbat itu tadi. Artinya berarti ketika hal itu diperlukan istinbatul hukmi, di mana tadi kaidahnya adalah ittihadul faqihil husni li tahsilil hukmi bidon. Ketika secara letterlek tadi dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwa ketika si cucu ini adalah ditinggalkan oleh kakeknya dan dia pun juga ada ditinggalkan terlebih dahulu oleh orang tuanya, maka dia itu adalah menurut ketentuan dia tidak berhak mendapatkan, kan itu. Nah, artinya di sini muncul satu stagnasi bahwa oh, masa sih seorang yang namanya cucu dia itu adalah nyata-nyata adalah ada kaitan darah dari kakeknya karena persoalannya bapaknya meninggal lebih dulu sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan. Nah, di sini persoalan ini tadi mulailah Hajairin menafsirkan terhadap ketentuan surat An-Nisa ayat 11 itu tadi, di mana yang semula tadi para fuqaha mengambil satu sikap, ya sudah si cucu boleh jadi kebagian dari warisan dari kakek neneknya itu adalah sepanjang garis keturunan ayah. Itu pun juga adalah tidak adil. Tapi dengan pendapat Hajairin dengan menyebutkan itu tadi berangkat dari An-Nisa 11 itu mengambil satu kesimpulan hukum bahwa si cucu berhak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh si kakeknya, tidak melihat apakah itu dari garis keturunan laki-laki atau keturunan perempuan. Sama-sama mendapatkan. Sama-sama mendapatkan. Nah, artinya yang semula tadi itu adalah katakanlah adanya sebuah kekosongan hukum. Sekarang kekosongan hukum ini melalui teori ahli waris pengganti ini adalah akan bisa memenuhi, yaitu adalah melalui kalau Hajairin itu tadi melalui penafsiran terhadap itu ayat 11. Akan tetapi ahli fikih juga punya pemikiran lain dengan dasar-dasar hukum dalam kitab-kitab yang lain seperti itu, sehingga ujungnya yang tadi tidak mendapatkan menjadi mendapatkan sama. Itulah kira-kira. Bahkan ya Profesor Hajairin pun juga beliau tidak hanya menekankan terhadap ayat 11 itu tadi, akan tetapi dia pun juga adalah menyambungkan kepada An-Nisa 33 gitu. Artinya ya segala setiap siapapun yang ditinggalkan oleh si pewaris, kerabat yang dekat lah, atau juga termasuk ketika ada janji-janji, itu semua harus terpenuhi, gitu kan? Harus dibayarkan dulu, artinya harus mendapatkan bagian lah, begitu. Dan bahkan Profesor Hajairin ini adalah menyebutkan istilah yang seperti itu di dalam Al-Quran sudah ada, yaitu namanya mawali. Nah, jadi embrio juga itu adalah untuk menuju ke satu titik ahli waris pengganti. Cuman istilahnya di dalam Al-Quran itu adalah mawali. Nah, itu tadi artinya terkait dengan apa-apa yang ditinggalkan, terus kepada kerabat-kerabat yang dekat dan lain sebagainya. Tentu itu adalah harus mendapatkan bagian. Jadi sebetulnya sudah ada embrio itu tadi, dimana kalau munculnya istilah ahli waris pengganti, yaitu yang pertama istilahnya melemparkan Profesor Hajairin itu tadi. Sementara Profesor Hajairin pun juga ahli waris pengganti ini di dalam Al-Quran sudah disebutkan al-mawali gitu. Walaupun mungkin tentu
Ketika tadi ada disebutkan, oh di dalam fikih tidak ada ahli waris pengganti, mereka pemikirannya mawali itu tidak termasuk ahli waris pengganti. Tapi oleh Profesor Hadjairin, ya mawali inilah embrio untuk menuju ke satu titik apa yang dinamakan ahli waris pengganti. Nah, itu perkembangannya. Nah, setelah itu di Indonesia ini cukup lama perkembangan teori ahli waris pengganti yang dikemukakan oleh Hadjairin. Banyak pula juga yang memberikan pendapat-pendapat yang sama, para ahli hukum. Maka pada saat itu Pengadilan Agama masih berada di Departemen Agama, akan tetapi tentu tetap ketika berkaitan dengan masalah justisial adalah ke Mahkamah Agung. Sudah ada Kamar Peradilan Agama, di mana pada saat itu ketua kamarnya adalah Profesor Dr. Haji Bustanul Arifin SH. Nah, berangkat dari pemikiran Hadjairin ini, maka dia ya katakanlah membuat suatu proyek dengan mengumpulkan seluruh kiai se-Indonesia untuk membuat apa yang namanya kompilasi hukum Islam, di mana pada saat itu Kamar Peradilan Agama bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terus di bawahnya adalah pengadilan-pengadilan tinggi agama. Ya, termasuk diri saya sendiri pun juga boleh jadi mungkin saksi pelaku pada saat itu. Akan tetapi saksi pelaku bukan berarti saya ini ikut membahas, bukan, tapi saya ya panitia lah di Provinsi Jawa Barat pada saat itu, sehingga saya pun juga tahu siapa-siapa kiai di Jawa Barat yang ditarik untuk membahas persoalan kompilasi hukum Islam ini. Nah, di mana saya sendiri ya datang ke kiai-kiai untuk menyerahkan kuesioner-kuesioner, terus nanti dibahas di sebuah hotel di sini, dan ini cukup panjang ya di seluruh Indonesia, di tiap provinsi seperti itu. Nah, jadi artinya mereka itu para kiai ya datang ke hotel yang membawa kitab kuning segini lah dibahas itu. Nah, sehingga akhirnya apa namanya muncullah yang namanya kompilasi hukum Islam, di mana kompilasi hukum Islam ini lahir artinya berdasarkan kepada Impres nomor 1 tahun 91, yang di dalamnya adalah membahas masalah hukum perkawinan, membahas masalah hukum kewarisan, wakaf, yang menjadi dasar pengadilan agama di dalam hal ini. Termasuk di dalamnya muncullah ketentuan pasal 185 KHI, yaitu terkait dengan ahli waris pengganti, gitu kan. Wah, waktu itu kan itu para kiai, ya, para ulama dari ya, Sabang Merauke. Ya. Apa ada terjadi perbedaan pendapat? Ketika terjadi perbedaan pendapat, ya artinya adalah tentu pasti ada. Ya, wong ini akan diplenokan. Artinya katakanlah di Indonesia itu ada kurang lebih 30 provinsi. Berarti paling tidak ketika dalam satu provinsi, yang saya tahu di Jawa Barat ini nggak kurang dari 5-6 kiai yang ditarik, gitu kan. Yang saya tahu Kiai di Toto Abdul Fatah almarhum, Pak Kiai Anwar Usada, Pak almarhum Kiai Yati Uyeh Balukia Syakir, banyaklah. Ketika tadi pertanyaan apakah ada timbul perbedaan pendapat, tentu karena memang ini pun juga adalah tidak sebentar. Dari hasil provinsi nanti dikumpulkan lagi dalam satu pleno, walaupun tentu artinya nanti di dalam pleno itu yang dihadirkan adalah ya pimpinan dari provinsi, si kiai itu dengan sekretarisnya, dia dikumpulkan. Ya tentu pendapat-pendapat terkait dengan persoalan ini mesti
ada, karena berangkatnya tadi dari pemahaman bahwa tidak adanya satu hal yang jelas dan konkret khususnya terkait dengan ahli waris pengganti. Namun demikian, tentu artinya sebagaimana disebutkan di dalam kalimat-kalimat dalam impres itu sendiri, bahwa sudah menjadi kesimpulan seperti itu dan adalah tidak kurang dari pembahasan 11 kitab fikih kitab kuning. Dimana pada akhirnya ya kalau toh ada yang pendapatnya kurang atau kurang setuju dan lain sebagainya, akan tetapi tentu adalah akan kembali kepada suara yang terbanyak. Sehingga pada akhirnya bahkan di dalam impres tersebut itu dikatakan, dan pada saat itu adalah Menteri Agama pun juga menyebutkan ini kompilasi hukum Islam ini adalah wajib untuk dilaksanakan di Indonesia dengan masyarakat Islam. Ketika ternyata ada yang tidak melaksanakan itu, Pak Menteri Agama pernah ngomong gini, oh itu terkait dengan kadar keimanannya itu tidak begitu kuat, patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan lah, seperti itu. Muncullah sekarang secara katakanlah kalau saya imperatif lah mungkin pasal 185 mengatur tentang kompilasi, mengatur tentang ahli waris pengganti. Dalam arti ketika di dalam masyarakat ada terjadi kasus-kasus yang seperti ini dan akhirnya mungkin masuklah ke pengadilan agama, maka akan diterapkan ketentuan pasal 185 itu tadi, yang artinya bahwa itu tadi contoh kecil, ketika cucu dia adalah berhak mendapatkan bagian waris dari kakeknya walaupun orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia daripada si kakek, dan sudah tidak ada pembedaan apakah itu adalah dari garis perkalian ayah atau ibu. Sekarang saya akan mengutip pasal 185 Kompilasi Besar ayat 1. Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 173. Nah ini penggunaan kata dapat digantikan, itu kan tentatif kan. Jadi dengan kata lain itu dapat menggantikan atau tidak? Nah, bagaimana itu? Walaupun dalam kalimat itu adalah bahasanya itu dapat, artinya dari sisi bahasa Indonesia ketika itu penyebutannya dapat, boleh jadi itu dia bisa menggantikan dan bisa tidak. Akan tetapi walaupun itu bahasanya seperti itu, ketika terjadi kasus yang memang nyata-nyata adalah sudah memenuhi persyaratan, dalam arti persyaratan tadi, persyaratan untuk menjadi ahli waris pengganti itu pertama tentu adalah ada pertalian, darah nasab. Atau kalau umpamanya tidak, ya ada kaitan juga perkawinan. Ketika itu sudah memenuhi persyaratan, maka itu artinya boleh jadi ketika dia itu mengajukan ke pengadilan, dan dia itu dengan mengajukan ke pengadilan dia adalah meminta. Dengan meminta maka berarti dia menggantikan. Tapi ketika itu dia itu tidak meminta, kan itu soal lain, sehingga dia tidak menggantikan itu tadi, gitu. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, apabila ada kasus seperti itu, si pihaknya itu tidak memasukkan ahli waris pengganti, padahal di situ ada ahli waris pengganti, apakah hakim bisa menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima karena dinyatakan kabur seperti itu? Kalau saya mungkin
bisa mengambil dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau memang nyata-nyata arti tadi katakan ketika di dalam permohonannya, ketika di dalam gugatannya memang dia itu tidak menyebutkan adanya ahli waris pengganti. Nah, memang itu adalah merupakan persyaratan berangkat dari tadi itu. Ketika dia menyebutkan adanya ahli waris pengganti, berarti dia ada permintaan, kan itu kan? Permintaan untuk dia menggantikan, dan dia permintaan agar supaya dia pun adalah mendapatkan bagian, kan gitu kan? Artinya ketika kembali kepada persyaratan gugatan yang baik dan benar menurut kebakuan pembuatan gugatan yang baik dan benar yang berlaku selama ini, itu memang harus ada, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau ternyata di dalam gugatan tersebut ini tidak ada tadi? Sehingga boleh jadi ditafsirkan ketika dia tidak menyebutkan, tidak meminta, tidak berkeinginan. Pendapat yang kedua, kalau saya akan melihat dulu yang mengajukan ini siapa. Kalau yang mengajukan itu ternyata dia itu adalah tidak dia memakai kuasa hukum, di mana ketika memakai kuasa hukum boleh jadi bahwa itu dianggap kuasa hukum ini adalah sudah ahlinya, sehingga ketika ada kesalahan-kesalahan gitu seperti itu, ya mungkin tidak perlu ditolerir. Artinya boleh jadi itu gugatan di NO. Tapi ketika yang mengajukan ini adalah tidak pakai kuasa hukum, nah disinilah barangkali mungkin peran hakim, apakah bisa yang semula itu tidak ada seperti itu, ya saya akan lari kepada tuntutan si penggugat ini subsidiarnya. Artinya ketika tuntutan subsidiar, apabila pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adil. Nah, berangkat dari pemikiran itu dan nyata-nyata yang mengajukan itu adalah bukan ahli hukum, maka saya akan berasumsi, berpendapat, punya kecenderungan bahwa ini akan diluruskan ke arah itu, sehingga boleh jadi ya walaupun secara nyata itu tidak menyebutkan, akan tetapi di dalam positanya sudah nyinggung-nyinggung sih sebetulnya. Maka melalui pintu subsidiar ini saya berasumsi akan bisa mengabulkan terkait dengan seperti itu. Nggak perlu ada perubahan gugatan. Tidak perlu. Seperti itu. Artinya nanti menarasikannya itu dari berbagai sudut gitu kan, sehingga tidak perlu perubahan. Tapi kalau umpamanya yang mengajukan ini adalah seorang kuasa hukum yang notabene ahli hukum, ya jangan salah lah, NO lah, seperti itu kira-kira. Nyaris tidak boleh salah. Itu tadi. Sekarang saya baca ayat yang kedua. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti. Ya. Nah, maksud sederajat di sini bagaimana, Bang Asul? Kan begini. Ya. Si kakek itu mempunyai anak itu 4. Anak 4. Ya. Salah satunya ada perempuan. Ya. Yang meninggal lebih dulu dari si kakek adalah anak laki-laki pertama. Meninggalkan anak. Ya. Nah, dengan ayat 2 ini tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat. Ya. Nah, maksud sederajat di sini tuh, apakah sederajat ini kan ada perempuan di sini sebagai bibinya? Apakah serta-merta meskipun dia bagiannya laki-laki karena meninggal terlebih dahulu dan posisinya menjadi harus pengganti, apakah langsung menjadi bagian sama dengan bibinya? Karena tidak boleh melebihi dengan sederajat. Derajat bapaknya itu kan sama dengan bibinya, atau masih tetap bagian sebagai seorang anak laki-laki, yaitu 2 bagian. Ya. Baik. Jadi artinya kalau pertanyaan seperti itu tadi digambarkan, ini seorang kakek itu katakanlah dia meninggal, sekarang ini adalah dia meninggalkan anak 3 sekarang yang ditinggalkan itu. Yang ditinggalkan itu 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan dia pun juga adalah katakanlah meninggalkan cucu, dimana orang tua dari si cucu dalam hal ini si ayah
anak dari si kakek sudah meninggal. Gitu. Pertanyaannya terkait dengan bagian tadi dikatakan bahwa adalah tidak boleh melebihi derajat yang digantikannya. Nah, artinya pengertian di situ tadi katakanlah si cucu ini adalah menggantikan ayahnya. Ketika ayah berarti laki-laki. Ya. Kalau laki-laki artinya berarti mendapatkan 2 bagian dari bagian perempuan. Ya. Nah, kalau disebutkan dengan tujuan bagian si cucu ini adalah tidak boleh lebih dari derajat yang digantinya, maka seolah-olah si cucu ini adalah akan mendapatkan 2 bagian. Karena yang dia gantikan bapaknya. Padahal maksud yang sederajat dengan yang digantikan adalah kembali kepada kasus saat ini. Di mana kasus saat ini bahwa ada ahli waris yang ditinggalkan oleh si kakek itu, katakanlah terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, di mana jelas-jelas bahwa anak perempuan adalah mendapatkan 1 bagian, sedangkan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Nah, ini si cucu yang menggantikan tadi bapaknya, maka bagiannya adalah tidak boleh melebihi derajat ahli waris yang ada. Artinya ahli waris yang ada yang paling kecil bagiannya dalam kasus yang tadi 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka 2 anak laki-laki akan mendapatkan 4 bagian. 2 anak laki-laki itu kan, si anak perempuan akan mendapatkan 1 bagian. Nah, si cucu itu walaupun dia menggantikan ayahnya laki-laki, tapi bagiannya adalah tidak boleh melebihi bagian si anak, si bibinya atau si uaknya lah. Tidak, itu maksudnya. Berarti kalau ada bibi, berarti dia mendapatkan 1 bagian. 1 bagian. Tapi kalau ternyata si kakek tersebut tidak meninggalkan anak perempuan, maka bagian dia itu adalah sama dengan ahli waris yang tadi. Gitu. Nah, sementara ini memang ya adanya kesalahan penafsiran, adanya kesalahan asumsi ketika pemikiran terhadap masalah itu tadi. Jadi diartikan, oh karena saya ini adalah menggantikan bapak, maka tentu mendapatkan 2. Oh karena saya ini adalah menggantikan ibu, saya mendapatkan 1. Nggak begitu. Tergantung di situ ahli waris yang ditinggalkannya itu siapa. Gitu. Jadi kalau kembali lagi ke pembagian tadi, jika orang tuanya berkedudukan sebagai zawil furud, Ya. ahli waris penggantinya juga sebagai zawil furud. Benar, seperti itu. Kalau kedudukannya sebagai asobah, dia juga sebagai asobah. Melalui ahli waris pengganti. Kan sudah dibahas dari sisi fikih dan kompilasi hukum Islam. Sekarang bagaimana ada nggak dasar hukum dari kitab undang-undang hukum perdata sendiri itu? Ya, sebetulnya di dalam perdata, dalam kitab undang-undang hukum perdata ini sudah dikenal terkait dengan katakanlah ahli waris pengganti. Dengan istilahnya adalah transfer ruling. Ini diatur dalam pasal 854 sampai pasal 857 KUH Perdata. Artinya dari sejak dulu sudah ada terkait dengan ahli waris pengganti ini katakanlah. Akan tetapi KUH Perdata pun juga di dalam aplikasi pelaksanaan tentang ahli waris pengganti ini juga dia mendasarkan harus memenuhi kepada ketentuan pasal 860 KUH Perdata dan 866 KUH Perdata. Yang pada pokoknya kalau tadi di dalam kompilasi hukum Islam dan dalam hukum waris Islam ya sebetulnya sama, cuman penekanannya aja yang sedikit berbeda. Tadi penekanannya adalah
antara perdata dengan pintar itu sama, harus punya pertalian yang dua. Pertaliannya adalah darah nasab atau juga punya pertalian karena pernikahan. Artinya yang menggantikan tadi itu sama di dalam perdata pun juga adalah harus seperti itu. Ya, tidak bisa sembarang siapa saja bisa menggantikan, tapi tetap harus ada pertalian darah. Kalau tidak ada pertalian darah, adanya pertalian perkawinan. Nah, cuman kalau di dalam KUH Perdata, artinya ada tambahan, dimana bahwa walaupun tadi disinggung juga, ketika orang yang menggantikan itu adalah harus ketika pada saat meninggal si kakek tadi, dia ada di situ. Kalau tadi di dalam fikih itu ya artinya yang penting ada, walaupun saat itu ya mungkin lagi di mana, tapi yang jelas ada. Tapi kalau di dalam perdata ini ada penekanan lagi bahwa dia itu adalah nyata-nyata ketika saat berkabung dan lain sebagainya itu ada orangnya. Dan yang kedua di dalam perdata itu adalah ada penekanan kepada si calon ahli waris pengganti ini mau terima nggak? Artinya kalau memang dia saya mah nggak mau, karena boleh melepaskan. Nah, sehingga di dalam perdata itu ada persyaratan itu tadi. Artinya tidak boleh dia onwardik. Onwardik itu dia menolak. Kalau menolak menerima warisan, ya sudah, dia tidak akan mendapatkan bagian. Sedangkan poin-poin yang lainnya itu adalah sama seperti tadi. Sebagai persyaratannya adalah punya pertalian darah. Katakanlah kerabat ahli waris lah, sama di dalam perdata pun juga ada seperti itu. Jadi artinya kalau tadi ketika pendapat ini pertama mula dikembangkan oleh Hajailin, terus para ahli-ahli juga memberikan gambaran, lantas dalam hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung dan lain sebagainya mengumpulkan tadi, itu saya pikir tepat. Itu di dalam rangka untuk jangan sampai terjadi adanya sebuah kekosongan hukum yang artinya menimbulkan di dalam masyarakat ya istilah lain apa gitulah. Nah, tapi urusan sekarang ini sudah dibuat nyata-nyata ada di dalam kompilasi hukum Islam. Ketika toh ternyata dalam pelaksanaannya adalah masih variasi, itu soal lain. Nah, dan ketika khususnya persoalan ini adalah masuk ke pengadilan agama, ya sudah tidak ada pilihan lain. Pasti itu yang terapkan. Beda kalau umpamanya masih dalam tahap mediasi di masyarakat dan lain sebagainya. Ini boleh jadi artinya terkait dengan masalah pasal 185 kompilasi ini adalah akan melalui satu klarifikasi akan gimana. Tapi ketika sudah masuk ke pengadilan agama, tidak ada tawar-menawar lagi bahwa itu akan diberlakukan. Walaupun dalam Al-Quran dan hadisnya nggak gitu, ya tetap nggak bisa pengadilan agama. Saya pun pernah membaca memang putusan Mahkamah Agung nomor 334 AG 2005 yang memuat kaidah hukum yang relevan, di mana kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas ketika meninggalnya ahli waris yang digantikan terlebih dahulu. Jadi jelas, kalau hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka gugatan tidak dapat diterima. Tapi boleh maju lagi. Menjawab permohonan dari Kang Dodi 7611 terkait ahli waris pengganti. Selanjutnya, sebelum kita tutup, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari Lulis mengenai yang kemarin Andona. Ya. Beliau
bertanya, izin tanya, kalau hadonah anak angkat besarannya ditentukan atau free sekemampuan pengampunya, begitu? Silakan. Artinya pertanyaannya ini adalah terkait dengan nilai besaran nafkah si anak, Ya. nafkah anak angkat. Ya. Hanya bedanya kan sementara ini yang pada umumnya bahwa ditetapkan itu adalah nafkah anak. Artinya si anak ini ya memang atributnya memang anak, bukan anak angkat gitu. Kalau ini sekarang yang ditanyakan adalah terkait besaran nafkah anak angkat kan gitu. Berarti sedikit muter. Ini kan berarti persoalannya bahwa memang katakanlah si suami istri tersebut oleh Allah ditakdirkan bahwa memang mereka tidak punya anak. Ya. Akan tetapi dia akhirnya adalah mengangkat anak, kan gitu kan. Terlepas pengangkatan anaknya seperti apa, yang jelas bahwa sekarang anak ini adalah sudah berada dalam lingkungan ibu dan bapak angkatnya, kan gitu. Pertanyaannya tadi, bagaimana untuk mengukur besaran terkait dengan nafkah si anak itu sendiri? Ya tentu ini adalah tidak ada perbedaan, saya pikir. Bahkan boleh jadi dalam kasus-kasus tertentu ketika seorang suami istri tidak punya anak dan sekarang dia punya anak angkat, mungkin boleh jadi ketika kasih sayang dalam hal berbagai-bagai mungkin akan lebih ketika dibandingkan dengan anak sendiri, kan? Nah, sehingga tadi pertanyaannya berapa jauh ukurannya? Ya tentu adalah akan kembali, yang pertama adalah kepada penghasilan si bapak angkat, kan itu, Kemampuan. penghasilan, kemampuan, terus juga dihubungkan dengan kebutuhan. Nah, atau dengan istilah lain ada sebuah rumus. Ketika seorang suami ini adalah penghasilannya misalkan 10.000, ya kan? Ya boleh jadi rumusnya itu dibagi 3. Katakanlah 3.000 sekian itu adalah untuk si suami, kepentingan segala-gala dan lain sebagainya, untuk anak dan untuk istri. Nah, jadi artinya akan tetap kembali kepada kadar penghasilan dan kemampuan. Yang kedua akan lari kepada kadar kebutuhan. Dan di samping itu pun juga tentu yang namanya ibu atau bapak angkat, dia pun juga akan menabung. Dalam arti menabung ini kan justru untuk persiapan-persiapan anak juga kan. Masa depan anak. Masa depan anak. Jadi kalau pertanyaannya ukurannya seperti apa? Sama, kembali kepada kemampuan daripada si suami, penghasilan suami dan kebutuhan si anak itu sendiri. Karena ya sekarang ini misalkan dia mampu besar, apakah memang sebuah jaminan anak itu akan berhasil ketika diberikan nafkah yang begitu besar tapi tidak berarti? Kan tidak itu. Jadi artinya kemampuan dikaitkan juga dengan kebutuhan anak sendiri, kebutuhan dalam arti wajar untuk hidup, makan, sandang, pangan, dan juga untuk masa depan. Tidak terlepas dari itu. Demikian bincang-bincang hari ini dengan tema ahli waris pengganti. Masih bersama narasumber Bang Asul. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat-sahabat semuanya. Mohon like and subscribe. Apabila ada pertanyaan atau apapun, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.